Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai pendekatan dalam manajemen kelas. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ruri Amaliati dengan NIM 1800186. Perkenalkan, nama saya Elvira Rosalia dengan NIM 1800632. Dan perkenalkan, nama saya Feni Febrianti dengan NIM 1806443. Baik, untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Elvira Rosalia. Terima kasih kepada Ruri. Baik, untuk slide pertama ada pengertian pendekatan manajemen kelas, yaitu usaha untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi sedemikian rupa sehingga proses belajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pembelajaran. Maksudnya di sini, di mana pendekatan yang dilakukan oleh seorang guru dalam manajemen kelas akan sangat dipengaruhi oleh pandangan terhadap karakteristik siswa tersebut agar efisien dan efektif dalam tercapainya tujuan pembelajaran. Lalu slide kedua, di sini ada macam-macam pendekatan manajemen kelas. Nah, yang pertama ini ada pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter adalah suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru, di mana pendekatan ini menempatkan guru dalam peran menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kelas dengan strategi pengendalian. Tujuan guru yang utama ialah mengendalikan perilaku peserta didik. Pendekatan otoriter jangan dipandang sebagai strategi yang bersifat mengintimidasi. Guru yang mempraktekkan pendekatan otoriter tidak memaksakan kepatuhan, tidak merendahkan peserta didik, dan tidak bertindak kasar. Nah, ada 5 strategi dalam pendekatan otoriter. Yang pertama itu menetapkan dan menegakkan pengarahan dan pesan. Yang ketiga, menggunakan teguran, menggunakan pengendalian dengan mendekati. Yang keempat, menggunakan pemisahan dan pengucilan. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Feni. Ya, baik. Selanjutnya ada pendekatan manajemen kelas, pendekatan intimidasi. Nah, pendekatan intimidasi ini bermaksud untuk mengontrol tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, pendekatan ini dilakukan ketika kondisi kelas benar-benar tidak dapat dikendalikan. Yang kedua itu ada pendekatan buku masak. Pendidik daftar hal-hal yang harus tidak dilakukan oleh seorang guru di dalam menghadapi masalah manajemen kelas. Nah, pada pendekatan buku masak ini berbentuk rekomendasi yang berisi daftar hal-hal yang harus dilakukan atau tidak harus dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas. Nah, selanjutnya ada pendekatan manajemen kelas, pendekatan instruksional. Pendirian untuk menciptakan manajerial yang efektif untuk menciptakan hasil pengajaran yang bermutu. Nah, pada pendekatan instruksional ini, jadi guru dalam mengembangkan strategi manajemen ini harus memperlihatkan 3 hal-hal berikut ini. Yang pertama ini, menggunakan dorongan yang bermakna, yang kedua, memberikan pengarahan yang jelas, dan yang ketiga, merencanakan perubahan lingkungan. Nah, selanjutnya ada pendekatan permisif. Pada pendekatan permisif ini, guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk bertindak. Peran guru di sini sebagai pendorong mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Nah, yang keenam, ada pendekatan iklim sosio-emosional. Nah, pada pendekatan ini, guru membangun hubungan yang positif dengan manajemen kelas yang efektif untuk meningkatkan sosio-emosional yang positif. Jadi, pada pendekatan ini dibangun atas dasar bahwa pembelajaran yang efektif tergantung hubungan positif antara peserta dengan peserta dan guru dengan peserta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ruri.
Baik, selanjutnya ada pendekatan proses kelompok. Nah, pada pendekatan proses kelompok ini yaitu di mana suatu kegiatan sekolah yang berlangsung dalam lingkungan kelompok. Namun, kelompok di sini yang dimaksud adalah kelompok kelas. Pada pendekatan proses kelompok ini yaitu di mana peran guru untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar yang efektif agar terciptanya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, pendekatan proses kelompok ini didasarkan pada asumsi-asumsi. Asumsi-asumsi di sini yaitu yang terdapat pada kelompok itu sendiri. Agar terciptanya keberhasilan pada pendekatan proses kelompok ini, guru perlu sekali untuk menciptakan aturan. Namun, aturan yang dibuat harus bersikap demokratis. Nah, demokratis di sini, peserta didik ikut andil dalam membuat aturan tersebut. Contohnya, guru menetapkan jangan berisik pada saat guru menerangkan, tidak boleh berbicara pada saat guru menjelaskan, dan lain sebagainya. Peserta didik pun ikut untuk membuat aturan tersebut. Selain itu juga menetapkan sanksi atau hukuman apabila peserta didik tidak mematuhi aturan yang sudah disepakati. Tujuannya agar peserta didik lebih mematuhi aturan tersebut. Selanjutnya ada pendekatan eklektik. Nah, pendekatan eklektik ini menggabungkan semua aspek terbaik dari manajemen kelas. Nah, tapi kita harus tahu dulu masalah manajemen kelas seperti apa gitu yang akan diterapkan dengan pendekatan eklektik ini. Misalkan guru ingin mengetahui mengenai penguatan tingkah laku peserta didik. Kira-kira aspek terbaik dalam manajemen kelas pada permasalahan ini seperti apa? Maka yang cocok untuk diterapkan pada permasalahan manajemen kelas menguatkan tingkah laku peserta didik yaitu dengan menggunakan pendekatan pengubahan perilaku. Nah, setelah itu guru bisa menentukan kira-kira pendekatan apa lagi yang cocok untuk digabungkan atau dikombinasikan dengan pendekatan manajemen tersebut agar terciptanya tujuan yang diharapkan. Selanjutnya ada pendekatan pengubahan perilaku. Nah, pendekatan pengubahan perilaku di sini di mana fungsi guru untuk mempertahankan perilaku peserta didik yang baik dan juga bagaimana guru bisa mencegah atau melarang peserta didik untuk melakukan perilaku yang kurang baik. Pada pendekatan pengubahan perilaku ini terdapat dua prinsip dasar. Yang pertama yaitu dengan menggunakan penguatan positif. Penguatan positif ini di mana guru bisa berusaha untuk menarik atau mempengaruhi peserta didik agar selalu berbuat baik. Contohnya, guru memberitahu kepada peserta didik untuk selalu berbuat jujur. Mengapa peserta didik harus berbuat jujur? Karena apabila peserta didik berbuat jujur, maka orang lain dapat menaruh kepercayaan kepada peserta didik dan akan disenangi. Begitu juga sebaliknya, bagaimana jika peserta didik tidak berbuat jujur? Maka orang lain akan kecewa dan juga tidak akan memberikan kepercayaannya. Nah, selain penguatan positif tadi, guru juga memberikan penguatan negatif seperti hukuman atau sanksi apabila terdapat peserta didik yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Selanjutnya ada pendekatan analitik pluralistik. Nah, pada pendekatan ini tidak mengikat guru pada serangkaian strategi manajerial. Nah, jadi pada pendekatan ini guru itu berhak untuk menentukan manajemen kelas seperti apa yang ingin digunakan. Nah, caranya seperti yang sudah dipaparkan, yaitu dengan menentukan kondisi kelas yang diinginkan. Jadi guru harus menentukan dulu kondisi kelas seperti apa yang diinginkan, kemudian setelah ditentukan, guru menganalisis kondisi kelas yang nyata. Setelah itu, guru memilih kira-kira pengelolaan strategi seperti apa yang cocok untuk diterapkan di kelas tersebut. Yang keempat, setelah guru menentukan strategi pengelolaan, guru menilai efektif atau tidak pengelolaan kelas tersebut. Apabila guru sudah menentukan, namun kurang sesuai seperti tujuan yang diharapkan, mungkin guru bisa memilih yang lebih baik lagi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.